Perkenalkan, nama saya Denta Varian Syatrono dengan NIM 252100052. Di video ini kita akan menginstal aplikasi SPSS. Ketik di pencarian aplikasi SPSS, lalu cari IBM SPSS Statistik. Nah, di halaman web tersebut kita bisa mengklik mulai uji coba gratis. Di situ akan seperti pendaftaran kayak email, nama, kita memakai akun Google saja. Di sini saya memiliki akun dari Unima, klik saja, lalu lanjutkan. Tunggu. Di sini isilah nomor telepon kita. Di sini sebagai pekerjaan hanya pelajar. Lalu minat. Minat di cloud, strategis cloud, hybrid cloud. Nama perusahaan isi saja kampus Universitas Negeri Manado. Tidak usah dicentang, kita langsung lanjutkan. Klik memulai untuk mendownload aplikasinya. Nah, itu ada download. Scroll ke bawah, nanti akan ada tombol untuk mendownload untuk Windows. Sistem operasi saya adalah Windows 64 bit. Aplikasi telah selesai di-download. Klik yes. Tunggu sebentar. Klik next, lalu accept untuk lisensinya, next, dan install. Di sini akan memakan waktu lama, jadi saya percepat saja. Penginstalan telah selesai, centang saja itu, lalu kita klik finish. Nah, di sini dia memerlukan akun kita. Klik saja login with IBM ID, dia akan mengarahkan ke browser. Dia akan login dengan akun yang kita telah buat. Klik allow access saja, terus open with IBM Statistik. Maka akan ada tampilan seperti ini dan memiliki trial selama 14 hari. Selamat, aplikasi Anda telah bisa dipakai. Di sini saya juga akan menjelaskan fungsi-fungsi analyze. Paparan mengenai fungsi-fungsi dari masing-masing opsi yang terdapat pada menu analyze secara berurutan. Power analysis digunakan untuk mengestimasi jumlah sampel ideal yang dibutuhkan sebelum melakukan penelitian atau untuk mengevaluasi kekuatan uji statistik yang diaplikasikan. Meta-analisis, fitur yang berfungsi untuk mengintegrasikan dan menganalisis data statistik dari berbagai penelitian atau literatur berbeda yang mengkaji topik yang sama. Reports berfungsi untuk menghasilkan laporan ringkasan data yang umumnya memuat rekapitulasi baris dan kolom dari kasus-kasus spesifik. Descriptive Statistics, menu fundamental untuk melakukan analisis awal.
berfungsi untuk menyajikan frekuensi, nilai rata-rata, nilai maksimum dan minimum, serta membuat tabulasi silang guna meninjau profil distribusi data. Bayesian Statistics, pendekatan alternatif dari statistik tradisional, digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis berdasarkan probabilitas melalui pendekatan teorema Bayes. Tables digunakan untuk menyusun tabel ringkasan data custom yang lebih terstruktur dan representatif untuk kebutuhan pelaporan atau presentasi. Compare means and proportions, menu utama untuk menguji signifikansi perbedaan rata-rata antar kelompok sampel. Opsi ini mencakup uji T, Independent and Parity Test, serta ANOVA, One Way ANOVA. General Linear Model merupakan perluasan dari prosedur ANOVA, diaplikasikan untuk desain eksperimen yang lebih kompleks, seperti pengujian dengan multivariable independent atau pengukuran berulang. Generalized Linear Models digunakan untuk pemodelan regresi pada kondisi di mana variabel dependen tidak terdistribusi normal, seperti data discrete atau probabilitas. Mixed Models, analisis tingkat lanjut yang ditujukan untuk data hierarkis atau data longitudinal di mana terdapat korelasi antar observasi dalam kelompok tertentu. Correlate berfungsi untuk mengukur tingkat signifikansi dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih, misalnya melalui koefisien korelasi Pearson atau Spearman. Regression, metode analisis yang ditujukan untuk mengestimasi atau memprediksi pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen, seperti pada regresi linear dan regresi logistik. Log linear diaplikasikan untuk menganalisis model hubungan multivariate yang kompleks pada data kategorik, non-metric. Neural networks, fitur komputasi berbasis machine learning pada SPSS yang mengadopsi prinsip jaringan saraf tiruan untuk memodelkan pola data yang bersifat non-linear dan rumit. Classify berfungsi untuk melakukan pengelompokan atau klasifikasi data. Terdapat opsi cluster analysis untuk mengelompokkan observasi dengan karakteristik serupa dan discriminant analysis untuk memprediksi keanggotaan grup dari suatu kasus. Dimension reduction digunakan untuk prosedur reduksi dimensi data, umumnya mengaplikasikan analisis faktor guna mereduksi sejumlah besar variabel indikator menjadi beberapa varian laten atau faktor utama. Mapping berfungsi untuk memvisualisasikan data yang memiliki atribut geografis atau spasial ke dalam bentuk peta tematik. Scale, menu esensial untuk pengujian instrumen kuesioner. Opsi reliability analysis di dalamnya digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi dan keandalan instrumen penelitian. Cronbach alpha. Non-parametric test, alternatif pengujian ketika asumsi distribusi normal pada data tidak terpenuhi. Mencakup berbagai uji bebas distribusi seperti uji Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, dan chi-square. Forecasting digunakan untuk melakukan peramalan, estimasi nilai di masa mendatang berdasarkan pola data runtut waktu historis. Survival, analisis statistik yang berfokus pada waktu historis hingga terjadinya suatu peristiwa tertentu, time to event, umum diaplikasikan dalam studi medis atau keandalan teknik. Multiple response digunakan untuk menganalisis data survei di mana satu instrumen pertanyaan mengizinkan responden untuk memilih lebih dari satu opsi jawaban. Multiple choices. Missing value analysis berfungsi untuk mengidentifikasi pola data yang hilang dalam suatu dataset dan menyajikan ringkasan statistik terkait variabel yang tidak lengkap tersebut. Multiple imputation, metode komputasi otomatis yang digunakan untuk mengestimasi dan mengisi nilai pada data yang hilang berdasarkan algoritma statistik sehingga dataset dapat dianalisis secara utuh. Complex samples,
Analisis yang dirancang khusus untuk mengakomodasi rancangan penarikan sampel yang kompleks, seperti survei bertingkat berskala besar. Simulation, fitur komputasi numerik untuk mengeksekusi metode simulasi, seperti Monte Carlo, guna memproyeksikan probabilitas hasil berdasarkan variasi input data tanpa memerlukan pengumpulan data observasi langsung. Quality Control umumnya diaplikasikan dalam sektor industri untuk menghasilkan peta kendali, guna mengevaluasi stabilitas proses produksi dan mengidentifikasi variasi produk. Spatial and Temporal Modeling, prosedur pemodelan yang mengintegrasikan analisis data berdasarkan dua dimensi sekaligus, yaitu elemen keruangan spasial dan waktu temporal. Direct Marketing, modul fungsional yang ditujukan untuk analisis pemasaran seperti memprediksi segmentasi atau mengidentifikasi kecenderungan respons target demografis terhadap suatu kampanye. Itulah menu-menu yang kita dapatkan di dalam menu analisis. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.